Ini kan kasusnya rada unik ya. Maksudnya di awal kita tahunya anak itu cuma tenggelam, tapi belakangan kemudian ternyata ada dugaan tindak pidana, di mana terduganya yang kemudian ditangkap oleh polisi itu adalah juga pacarnya ibunya. Nah, ini kan sebenarnya fenomena umum di kota besar gitu ya. Kadang-kadang orang udah baru pacaran, nitip mobil lah, nitip orang tua lah, nitip anak. Nah, Mbak Rei sendiri melihat apa namanya sebagai seorang wanita juga sebagai seorang ibu, hal seperti itu gimana, Pak? Kebetulan aku termasuk ibu yang perfeksionis, artinya aku tuh nggak pernah percaya sama orang lain. Maksudnya jarang banget aku. Orangnya tuh aku curigaan mulu gitu. Walaupun sama orang-orang aku juga, kayaknya aku banyak banyak takutnya gitu, banyak hati-hatinya. Jadi aku jarang banget percaya sama orang lain, hampir nggak pernah percaya sama orang lain. Dan aku juga tipikal yang mandiri. Jadi aku nggak pernah juga bergantung sama orang lain, walaupun ada yang jagain tetap kayak harus ada kayak CCTV, cek CCTV gitu di rumah pun aku teleponin terus. Misalnya aku tinggalin di rumah aja sama orang-orang yang misalnya suster, mbak aku. Selangkah aku keluar dari rumah itu aku online terus CCTV. Misalnya dia lagi disuapin, misalnya terus mbak aku main handphone, aku langsung telepon, mbak jangan kebanyakan main handphone ya, dedenya diperhatikan kayak gitu. Jadi kekhawatiran yang berlebihan kalau aku sendiri meninggalkan anak gitu. Jadi kayak terus aku telepon terus, udah makan belum? Tadi makan jam berapa? Sekarang lagi apa? Coba video call. Nggak bisa apa namanya? Nggak bisa tenang gitu. Kalau misalnya kita ninggalin dalam jangka waktu lama, apalagi aku nggak akan pernah berani ninggalin di tempat umum, public place. Itu kan kolam renang ya, kolam renangnya kolam renang umum. Dititipkan kepada yang bukan atau belum keluarga, aku nggak akan berani. Di rumah aja, itu aku pasti sepanjang jalan aku pasti liatin CCTV terus. Oke, ini Gitu. pacar. Kan kalau pacaran itu bisa bias, Mbak. Kadang-kadang mungkin kalau suami oke, karena anak bersama. Tapi ini dititipin ke pacar, bisa ada bias mental gitu loh. Gua lagi nggak suka sama lu, bisa aja dendam. Nah, gimana Mbak Rei menilai keputusan si Tamara itu menitipkan anaknya ke pacarnya? Termasuk lalai juga. Nah, ini yang aku jadi pertanyaan dalam hati aku ya, jadi pertanyaan besar gitu dalam hati aku. Kok mohon maaf gitu ya, maksudnya tidak mengurangi rasa aku nggak tahu keadaan dia seperti apa pada saat peristiwa itu terjadi. Cuma aku kayak pengen nanya gitu sama dia, apakah lebih penting syuting daripada anak? Gitu. Maksudnya aku kalau disuruh milih lebih baik aku tidak syuting, aku tidak dipakai lagi misalnya setelah misalnya karena aku menolak syuting akhirnya aku tidak dipekerjakan lagi oleh produser film itu karena aku lebih mentingin anak, aku nggak apa-apa gitu. Yang penting anakku bisa dalam pantauan aku gitu. Atau aku cancel jadwal berenangnya dia, ikut ke lokasi syuting aku. Jadi syuting bareng sama aku kayak gitu. Jadi yang penting anakku bisa deket sama aku. Kalau aku di posisi itu gitu pada saat, makanya pas sampai hati ini tuh kayak ngeri ya. Maksudnya sampai sekarang tuh masih kayak aduh gitu loh. Sesuatu itu yang nggak bisa balik kan, artinya kalau nyawa orang hilang itu nggak bisa balik. Kalau uang hilang itu masih bisa dikembalikan, tapi kalau nyawa orang udah nggak bisa dikembalikan. Dan aku pasti tahu betul bagaimana penyesalan seorang ibu, campur aduk rasanya itu pasti nggak akan mungkin bisa tidur, nggak akan mungkin bisa makan, nggak akan mungkin bisa tenang hidupnya karena suka tidak suka, mau tidak mau, itu adalah bagian dari kelalaian seorang ibu. Dan kasus seperti ini kan kita nggak tahu, belum sampai definitif status hukumnya ya. Tapi kasus seperti ini kan banyak, Pak. Ada, kita pernah di sosial media itu ada anak kecil yang dianiaya oleh pacar ibunya. Ada yang sampai mati, ada yang semaput. Maksudnya menitipkan anak kita ke teman dekat, sahabat, apalagi pacar ya. Pacar itu kan apa namanya?
moodnya bisa berubah-ubah tergantung hubungan kita kan. Nah, menurut Mbak Rey, sikap si Tamara ini gimana? Kok ke pacar gitu? Ya ini yang harus kita harus berpikir pakai logika gitu ya. Artinya oke, kita di satu sisi kita bisa cinta banget sama orang itu, misalnya lagi falling in love, lagi pacaran, lagi kasmaran, tetapi kan balik lagi belum belum bisa membuktikan gitu loh kalau memang apakah dia bisa berkorban untuk kita atau untuk keluarga kita, kan itu belum terbukti. Jadi kalau menurut aku jangan gampang dulu percaya deh sama siapapun itu, karena anak kita adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya mau di dunia di akhirat itu tanggung jawab kita gitu. Apapun yang terjadi sama anak kita nanti pertanggung jawabannya itu adalah kita sebagai orang tua. Gitu. Nah, kemudian ceritanya kan berlanjut. Pelaku itu ya si YA itu yang notabene adalah pacar ibunya. Semua perempuan pasti marah. Menurut Mbak Rey gimana terhadap pelaku? Kalau benar ya, karena ini kan proses hukumnya masih berjalan, belum ada keputusan yang ingkrah gitu bahwa dia pelakunya. Tapi dari penyelidikan kemarin dan sekarang dia sudah jadi tersangka, diduga dia melakukan pembunuhan berencana loh Mbak, terhadap anak umur segitu. Sebagai seorang wanita gimana Mbak Rey melihat pelakunya? Gak bisa ngomong, maksudnya aku melihat video itu ya, melihat video CCTV itu walaupun itu masih proses, diduga ada tindakan seperti itu, kita melihatnya itu nggak bisa ngomong, speechless gitu. Maksudnya kenapa gitu, kok bisa sampai segitu? Dan ya lagi-lagi aku kalau misalnya amit-amit jangan sampai gitu ya. Kalau misalnya aku di posisi ibunya itu pasti akan penyesalan yang luar biasa gitu. Maksudnya kalau hari itu bisa diulang kembali, pasti dia akan memilih juga. Nggak akan pernah tuh yang namanya berangkat syuting, menitipkan anaknya ke orang lain, walau hanya 1 jam. Walau katanya cuma 1 jam, terus nanti dia balik lagi atau segala macam. Tapi karena menganggap sepele gitu ya, karena menganggap sepele, ya udah deh dititip sebentar doang kok, mungkin nanti akan ini lagi. Tapi akhirnya kan kalau sudah jadi seperti ini, pasti kembali lagi hancurnya hati seorang ibu seperti apa, apalagi melihat video tersebut yang mana itu adalah sang kekasih, orang yang dia cintai. Kenapa? Pasti dicintai dong, karena kan dipacarin ya. Kan katanya sang kekasih, berarti kan ada rasa sayang. Dan itu dilemanya minta ampun gitu loh. Dan pasti akan berontak di dalam hatinya. Penyesalan yang sangat luar biasa. Kalau menurut aku, hati-hatilah dalam memilih pasangan gitu ya. Kan apalagi kan sudah gagal kan sebelumnya, berarti kan sudah ada anak, berarti kan sebelumnya sudah pernah menikah nih, sudah gagal. Berarti untuk yang kedua lebih baik concern dulu terhadap anak sih kalau menurut aku. Gak ada orang yang bisa 1000% bisa dipercaya sebelum dia bisa membuktikan bahwa dia memang bisa mengorbankan sesuatu hidupnya untuk kita gitu. Jadi aku sih orangnya mau dia bentuknya kayak gimana pun, tapi kalau nggak ada bukti, nggak ada nikah gitu ya, belum nikah gitu ya, masih pacar, kita tuh jangan semuanya kita berikan gitu untuk untuk sang kekasih yang belum bisa menjamin gitu loh, belum bisa menjamin bahwa itu jodoh kita. Yang kedua, apa buktinya lo tuh sayang sama anak gue, belum ada bukti. Tidak ada pengorbanan yang berarti, jangan sekali-sekali berikan. Walau hanya sedetik saja. Jangan sekali-sekali tinggalkan anak kita. Harusnya seperti itu gitu. Dan ini juga pelajaran untuk ibu-ibu yang mungkin single gitu ya, yang masih punya anak kecil. Mungkin kalian teman-teman ibu-ibu yang single masih punya anak kecil pasti satu sisi ingin mencari sosok bapak untuk anak teman-teman semua. Tetapi nggak harus begitu juga gitu ya, nggak harus terburu-buru, tidak harus kita kayak
wah karena single pemasukan dari mana nih, harus bekerja ya kan, syuting siang malam, pagi kerja siang malam, anak boleh lah titipin siapa aja, nggak harus gitu juga. Aku lebih baik ya gitu ya, lebih baik amit-amit jangan sampai, lebih baik makan sama nasi sama garam, yang penting bisa sering-sering bersama anak gitu, daripada kita harus menargetkan sesuatu yang gua harus beli ini, harus beli ini, harus beli ini, yang sebenarnya alasannya untuk anak-anak, tetapi malah anak-anak terbengkalai gitu, harus dititipkan ke orang-orang yang mohon maaf kalau menurut aku belum bisa, belum layak untuk dititipkan gitu. Tapi Bu Kare sendiri kan ini si Tamara ini juga bisa terkena kasus pidana karena kelalaian. Menurut Kare sendiri gimana? Iya. Pantaskah dia menerima hukuman? Nah. Misalnya kalau dia kena hukuman tersebut. Nah itu kan pasti akan didalami oleh pada bapak-bapak di Polda Metro Jaya, pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, bagaimana pengembangan dari proses penyelidikan gitu ya, penyelidikan apakah nanti akan ada tersangka lain, ataukah nanti akan ada cerita-cerita baru, ataukah ada update terbaru dari kasus kemajuan ya, progres dari proses penyelidikan ini. Kita sangat apresiasi dan kita menunggu gitu ya, menunggu apa perkembangan apa lagi gitu, maksudnya usut tuntas gitu, jangan sampai di sini, stop sampai di sini saja, sampai ke akar-akarnya gitu. Karena kan ini menyangkut kematian seseorang gitu. Kalau masalah nanti apakah ada kelalaian atau tidak, itu Pak polisi lah yang lebih berhak menentukannya gitu. Kalau aku pribadi, kalau aku menjadi seorang ibu yang seperti itu, aku pasti akan menyalahkan diriku seumur hidup. Aku pasti akan menyesal, aku pasti akan akan menjudge diri aku bahwa ibu yang tidak bertanggung jawab, ibu yang lalai, ibu yang ya pasti itu secara psikologi itu akan menghantui aku seumur hidup. Ibu yang, kalau aku ya, mohon maaf gitu ya, bukan aku menyatakan kepada siapapun, tapi kalau aku yang ada di posisi itu, aku pasti akan bilang bahwa aku tuh jahat mungkin. Sampai bisa ceroboh, sampai bisa menganggap remeh hal seperti itu. Kak, kan ini kesannya si Tamara ini kan seperti menutupi pelaku. Kayak seperti di beberapa interview dia mengatakan ya dititipi oleh orang terdekat, tapi saat ditanya siapa orang terdekatnya dia nggak menjawab. Apakah menurut Kare sendiri emang mereka berdua ada kerjasama kah, atau memang saking cintanya Tamara sama pacar ini dia rela menutupi semuanya dari awak media? Mungkin aku nggak tahu pasti apa yang ada di dalam pikiran gitu ya. Pada saat di situ mungkin hal-hal tersebut baru terfikirkan after beberapa hari. Mungkin aja bisa seperti itu karena kan rasa kehilangan yang begitu mendalam. Pada saat kehilangan belum bisa berpikir dengan jernih, mungkin saja gitu ya. Karena kan aku tidak bisa merasakan peristiwa itu karena kita tidak bisa empati yang begitu dalam karena memang kita tidak kehilangan, hanya turut merasakan. Yang benar-benar bisa merasakan adalah si ibu dari almarhum tersebut. Kalau positifnya nih, kalau kita bicara positifnya, mungkin pada saat ibu itu kehilangan ya dia hanya yang kayak mungkin terdiam, terus mungkin ini hal yang mungkin wajar atau tenggelam biasa gitu pada awalnya mungkin ya gitu. Tapi kesininya seiring berjalannya waktu, hari, ternyata ada dugaan seperti itu, dan hari berlalu mungkin dia bisa sedikit berpikir jernih sehingga adanya laporan seperti itu dan akhirnya bisa terungkap, bisa dilakukan penolakan otopsi dan akhirnya makamnya dilakukan otopsi kembali, kan berarti itu ada progres. Maksudnya tidak stuck di situ. Walaupun kalau dibilang terlambat ya karena apa? Karena sudah keburu dimakamkan kan gitu. Tapi ada sambil dia berpikir mungkin ini kejadian seperti dan ada CCTV juga kan. Dari situ
pasti naluri seorang ibu pasti tergerak hatinya untuk apa namanya, untuk mengetahui kebenarannya seperti apa sih, demi kebenaran dan keadilan harus berjuang. Yang ya udah betul seperti ini, harus berjuang, harus melaporkan dan mengejar terus prosesnya seperti apa dan hasilnya seperti apa, terlepas dari nantinya bagaimana akan ada mungkin saksi atau tersangka baru atau bukti-bukti tambahan. Kita tidak tahu seperti apa. Kita tunggu update-nya, perkembangan dari pihak kepolisian yang sangat cepat bekerja, yang sangat sigap gitu. Kalau dari aku ya sangat menyayangkan gitu ya, kenapa bisa gitu, kenapa bisa seorang ibu lebih percaya dengan orang yang menurut aku belum bisa layak untuk kita titipkan seorang anak gitu, belum, karena statusnya masih pacar dan dia juga memilih pekerjaan syuting daripada menemani anak yang ada, ya kan itu kan lokasi yang berbahaya kan, maksudnya dia berenang ya kan, kita takut tenggelam, terus juga itu tempat umum gitu ya. Jadi sampai sekarang aku masih apa ya, masih sesak loh di sini, bener, masih kayak aduh gitu loh, kok kenapa harus terjadi sih hal seperti ini gitu. Masih apa ya, masih nggak percaya, masih kayak kecewa, masih kayak mau menyalahkan, tapi ya bagaimana, kita juga sedih juga gitu ngelihatnya. Tapi kan si pelaku ini juga terancam hukuman mati oleh pihak kepolisian. Mengapresiasi juga kah kerja dari pihak kepolisian, atau menurut Kare juga apakah hukuman yang diberikan, ancaman yang diberikan itu sudah setimpal dengan perbuatan si pelaku ini? Ya, jadi itu prosesnya kan masih dalam menggali keterangan ya dari terduga pelakunya, tersangkanya gitu, masih menggali keterangan yang aku sih percaya ya bahwa kebenaran nanti akan terungkap dan hukumannya ya pasti harusnya setimpal dengan apa yang diperbuat aja gitu. Artinya tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan itu, dan sesuai dengan fakta yang ada gitu, fakta hukum yang ada gitu juga sih. Maksudnya nanti kita akan tahu lebih jelasnya itu nanti di persidangan, bagaimana prosesnya, bagaimana pembelaannya dia, alasannya dia, motifnya dia. Kan sampai sekarang motifnya kan belum diketahui, motifnya apa gitu. Kan seorang tersangka kan berhak untuk nanti menjelaskan di persidangan seperti apa gitu. Nanti kan akan terbuka gitu, terbongkar gitu loh. Apa sih sebenarnya? Bagaimana sih kronologinya? Ada apa sih gitu? Itu nanti akan jelas terang benderang di persidangan. Dan ya harapan aku usut tuntas, keadilan dan kebenaran. Jangan ada penundaan, jangan stop sampai di sini, dan hukum sesuai dengan apa yang diperbuat. Gitu. Mbak, pesan untuk ibu-ibu yang di satu sisi mereka punya mereka harus mengejar nafkah, terutama orang-orang tua tunggal tuh ya, ibu tunggal itu. Karena mereka sangat dilematis karena di satu sisi mereka harus cari nafkah, tapi di sisi lain juga harus mengurus anak. Jadi aku juga sangat menyayangkan ya, maksudnya banyak juga gitu ya, di Indonesia ini banyak sekali wanita single, wanita yang bercerai dengan para suaminya, apapun alasannya itu, apakah alasan ekonomi, apakah alasan perselingkuhan, apakah alasan KDRT. Banyak sekali di teman-teman aku aja, hampir 40%-nya mereka single, mereka masih punya anak kecil dan mereka harus bekerja, apalagi si bapaknya itu kurang bertanggung jawab. Nah itu beban juga untuk mereka. Jadi aku minta tolong sekali, kalau gitu ya, kalau misalnya masih bisa dihindari perceraian nih, ini dari awalnya ya, kalau misalnya masih bisa dihindari perceraian, jangan bercerai.
Kalau memang masalahnya benar-benar bukan krusial banget, bukan yang seperti KDRT, perselingkuhan atau kekerasan atau misalnya ekonomi yang benar-benar parah gitu ya. Jangan sebentar-sebentar minta cerai, sebentar-sebentar minta cerai. Itu juga akan menyebabkan kita akan kesusahan juga pada saat mencari nafkah menghidupi anak-anak. Kalau kita memang belum menemukan pengganti dari si bapaknya itu akan kesulitan bagi kita sendiri. Yang kedua, kalau memang sudah terlanjur untuk menjadi single, memang sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga, itu kan hak setiap orang. Tetapi jangan terburu-buru menikah lagi. Jangan terburu-buru memilih pasangan. Artinya jangan terburu-buru menilai pasangan. Gitu. Karena apa? Karena kita sudah ada anak. Kecuali kalau kita tidak ada anak, mungkin masih bisa ya. Tapi kalau ada anak, keadaannya pasti akan berbeda. Karena apa? Pasangan kita yang akan menikah dengan kita juga akan berpikir, oh lu buy one get one nih gitu kan. Maksudnya kalau kita menikah dengan dia berarti gue harus sayang sama anaknya. Dan itu bukan bohong, pasti akan ada beban dari si pasangan tersebut. Oh berarti gue harus menafkahi 2 anak yang mana itu bukan anak gue, bukan anak kandung gue. Pasti di pikiran laki-laki akan ada seperti itu. Kalau laki-lakinya mapan tidak masalah, tapi kalau misalnya laki-lakinya tidak mapan, pasti dia akan berpikir, oh gue cinta sih sama mamanya, tapi gue belum tentu sayang sama anaknya. Apalagi penghasilan gue segini, terus gue harus menghidupi 3 orang, padahal itu bukan anak gue. Itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada di setiap benak laki-laki. Kalau yang mungkin ekonominya rata-rata, kalau yang mungkin ekonominya di atas rata-rata, dia tidak akan masalah memikirkan itu. Jadi kita tuh harus, ibu-ibu gitu ya, maksudnya wanita single itu juga harus harus sadar gitu loh, harus melek bahwa kita nih sekarang tuh lagi mencari jodoh tuh satu paket gitu loh. Agak sulit bagi wanita single yang bawa anak mencari jodoh kembali gitu. Jadi harus harus memprioritaskan anak. Walaupun ekonomi penting, jodoh juga penting, tapi bagi ibu-ibu single yang masih mencari jodoh, yang masih bekerja, menghidupi anak, memprioritaskan anak apapun yang terjadi, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.